ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengayal di air keruh. Sekarang gini, bro, waktu almarhum korban kita meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu apa yang lo lihat? Itu kan kita lihat di TV lu, kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah kayak polisi, presiden minta maaf, itu memang harus terpenuhi itu secara moral ya. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Hendro Priyono sindir Anies Baswedan. Ada orang mancing di air keruh. Hati-hati, Hendro. Luhut aja dikepret gak berkutik loh. Nanti kamu kalau ketemu sama Anies Baswedan terjadi dialog terbuka, kamu gak bisa ngomong, ya. Jadi hati-hati, dijaga. Lihat itu, Anies adalah satu-satunya pejabat pertama yang datang pagi-pagi. Memang ente berani datang ke tempat korban, ya. Prabowo itu malam-malam, menteri-menteri nggak ada, pejabat nggak ada, siang semua. Karena memang sangat panas situasinya. Kalau orang gampang korupsinya, itu tidak akan berani untuk ketemu sama demonstran. Anies berani datang demonstran. Hendro Priyono berani nggak? Ya pasti jawabannya, aku kan bukan siapa-siapa, sudah pensiunan, sudah tua, kan begitu. Hati-hati kalau bicara, berani dialog terbuka dengan Anies Baswedan, berkenaan dengan kedatangannya ke rumah korban, Afan Kurniawan, itu jauh lebih baik, ya, daripada cuma nyindir-nyindir. Laki-laki sejati itu, ya, bukan garang kepada orang-orang yang tidak berdaya. Gunakan otaknya, berani, Nis, kenapa ente datang? Dan ada dalam satu forum. Sama Luhut juga dulu kan begitu. Siapa yang berani menghalang-halangi persoalan laut itu, ya, tentang pengurukan tanah macam-macam itu. Dihadapi Anies dengan data dan lain sebagainya. Ya, akhirnya Luhut tidak berkutik. Ya, ngomongnya aja besar. Nah, kamu kalau tahu ya, ini Hendro Priyono, kedatangan Anies itu sangat dielulukan oleh keluarganya, ya kan? Pada saat belum ada yang berani datang ke situ, ya. Dan ibunya itu menjerit, teriak, Pak Anies, anak saya tidak ada. Kenapa tidak seperti itu? Walaupun Prabowo ngasih rumah dan lain sebagainya, cuma diem aja yang punya rumah itu. Ya karena hatinya terpaut dengan Anies. Dan Anies itu dulu adalah gubernurnya yang dirasa banyak jasanya membantu rakyat kecil di Jakarta. Kebayang nggak kalau model pemerintahnya kayak zamannya Jokowi sama Prabowo sekarang itu? Semua pajak tanah dan bangunan dinaikkan semua. Tidak peduli kepada yang miskin-miskin. Dia kan tinggalnya di Jakarta Pusat. Nggak tahu ya apa itu kos apa tanahnya warisan gitu. Kalau warisan berapa dia harus bayar itu, sementara bergantung pada Afan Kurniawan itu, dan nunggu itu ada beras yang datang. Anies datang disambut begitu banyak orang, ngiri kali barangkali orang-orang tokoh yang ada di di Indonesia ini, ya, tokoh-tokoh yang merasa kaya, merasa berkuasa, tapi nggak ada apa-apanya di mata rakyat. Berbeda dengan Anies. Anies ini kan pengangguran. Tetapi dimanapun, apakah itu kelompok-kelompok yang tidak punya akses ke keuangan, atau yang kelompok terdidik dan lain sebagainya, apalagi kelompok terdidik, di dalam maupun di luar negeri, itu selalu datang mengeluh-elukan Anies. Coba bandingkan dengan Prabowo datang dengan seluruh kabinetnya, atau Jokowi dan Prabowo dengan seluruh kabinetnya. Jadi kabinet Jokowi dan Prabowo datang menghadiri satu rumah dibanding dengan Anies Baswedan. Responnya seperti apa?
para ojol itu. Nanti akan yang didatangi itu adalah Anies. Dan Anies itu mendoakan. Kok tanya, apa hubungannya? Entah dia beragama Islam atau bukan. Orang itu, kalau ada saudaranya yang meninggal, wajib untuk layat. Itu dari segi hukum. Mendoakan, ya kan? Menyolati, mengiringi sampai ke pemakaman. Bahkan memberikan wejangan di saat pemakaman. Kamu bisa menggantikan Anies seperti itu, enggak kan? Hati-hati. Tapi lebih bagus ya daripada nyindir-nyindir Anies itu, buka forum TV besar, hadirkan Hendro Priyono sama Anies Baswedan. Kita ingin tahu seperti apa pola argumentasi dua orang ini. Dan ini saya kira akan rame. Anies itu lembut, tetapi dalam hal menghadapi orang-orang seperti Luhut, Prabowo, Jokowi, Hendro Priyono, saya kira tidak ada problem itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.